yang ketiga. Sampai 3 kali Yesus memberitahukan tentang Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dia tidak melarikan diri dari kayu salib. Hanya saja, apakah Yesus takut atau cemas menghadapi penyalipan itu? Cemas, takut. Kenapa kalau Tuhan kok takut? Karena ya Tuhan adalah manusia, dia manusia yang tidak bersalah, yang harus menjadi penebus atas orang-orang yang bersalah. Aku termasuklah aku ini. Jadi hanya orang yang tidak bersalah lah yang bisa menebus dosa orang yang tidak bersalah. Jadi seperti yang tertulis bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi hanya Yesus lah manusia yang tidak berdosa yang pernah ada. Maka karena itu hanya Yesuslah yang tidak berdosa, inilah yang berhak menggantikan penderitaan hukuman atas orang-orang yang berdosa ini. Jadi nggak ada orang yang nggak berdosa, hanya Yesus yang nggak berdosa, yang nggak pernah melakukan kesalahan terhadap kutuk hukum Taurat itu. Siapakah di antara kita yang nggak pernah berbohong? Semua pernah. Adakah di antara kita yang nggak pernah mencuri? Mencuri semua pernah kita. Mana ada orang nggak berdosa ini? Begitu dia. Adakah orang yang mampu melaksanakan hukum Taurat 10 hukum Taurat itu dengan bersih? Nggak ada satupun ini. Nggak ada itu. Belum lagi dengan hukum Yahudi yang potong tekukur, kalau dia memikirkan paha perempuan aja dia berdosa, Wak. Memikirkan lihat istri orang cantik, pikirkan berzina, masih dalam pikiran saja udah kotor, udah berdosa, belum berbuat. Begitu dia. Jadi apakah Yesus itu karya iblis? Nih, apakah karya iblis? Iblis memang menghendaki, iblis pun menghendaki memang Yesus itu disalib. Tetapi Yesus tidak takut akan penyaliban itu. Jadi pertemuan antara yang di Taman Eden itu ya, hukuman itu, keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Itulah dia Yesus yang menuju kayu salib, itu maknanya itu. Lalu hukuman terhadap iblis itu, dia akan mematuk tumitmu katanya. Disitulah di sini iblis juga dia memukul anak manusia itu, Yesus itu menyalibkan Yesus. Disitulah si ular itu mematuk tumit ya, anak si perempuan itu. Tetapi ingat, dengan matinya Yesus di kayu salib, disitulah kalahnya maut kepada hidup yang kekal. Jadi kalau nggak mati Yesus ya tetap saja awaknya masuk neraka. Begitu Arif. Jadi Juma salah itu. Oh, satu lagi, sedikit lagi ya. Jadi narasi Juma tadi, Yesus nggak pernah nyuruh nggak bersunat. Yesus bersunat kok. Iya, dulu waktu hukum Taurat, ketika Yesus sebelum menuju penyalipan, hukum Taurat itu harus dipatuhi. Nggak boleh Yesus tidak patuh hukum Taurat. Kalau Yesus berdosa terhadap satu hukum Taurat, maka Yesus bercela, tidak layak naik ke kayu salib menebus dosa kami, karena dia berdosa. Tidak boleh orang berdosa menebus orang berdosa. Oh, nggak boleh. Hanya orang yang tidak berdosalah yang bisa menebus orang yang berdosa. Jadi setelah ditebus manusia ini, barulah kami ini bebas dari hukuman itu. Tapi itu pun nggak serta-merta jadi bebas melakukan kejahatan, tidak. Tiket kami ke surga sudah ada tiketnya. Karena kami sudah ditebus, maka kami berbuatlah kebaikan. Kami berbuat kebaikan bukan untuk mendapatkan hidup yang kekal, salah. Kami berbuat kebaikan karena kami telah diberikan Tuhan hidup yang kekal itu. Begitu, karena sudah mendapat hidup kekal, maka kami berbuat yang baik lah, mengikut Yesus. Begitu, silakanlah. Iya. Jadi kalau kita membaca dalil ya, itu kan konsep gereja, itu mimpi-mimpi barat. Kita berbicara dalil aja, jangan berbicara omong kosong, biar kita dianggap waras oleh manusia lain. Amsal 17, nomor 15. Membenarkan orang fasik, artinya kalau orang Islam ini membenarkan Kristen, dan kemudian mengatakan Yesus itu orang yang dipersalahkan sampai dia harus mati, maka kedua-duanya ada kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau kita membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, maka kedua-duanya ada kekejian bagi Tuhan.
Artinya penyaliban terhadap orang benar kalau kita percaya, maka itu adalah kekejian. Lalu di data 18-nya dikatakan orang yang tidak berakal budi, artinya agak gila ya, agak sinting miring, adalah dia yang membuat persetujuan, kesepakatan yang menjadi penanggung atau penebus bagi sesamanya. Nah, ini dalil. Jadi kalau ada orang yang mau mati karena menanggung dosa orang lain, itu adalah orang yang tidak berakal sehat, orang gila. Itu dalil. Apakah Yesus gila? Apakah Yesus itu adalah orang yang tidak berakal budi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus ini adalah orang yang tidak berakal budi. Maka mustahil yang mau menebus dosa Kristen itu Yesus. Itu mustahil. Kalau iblis menjual penyaliban, laku, pasti laku. Apalagi dengan mengatakan dosa ditebus, meskipun itu ternyata tidak ditebus. Terbongkar di dalam Roma 8 nomor 10, ternyata Kristen mati karena dosa. Bukan, dosanya nggak ada ditebus Kristen ini, itu cuman hoax. Ternyata nggak ditebus juga dosanya berdasarkan pengakuan Paulus. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi terus melakukan ya, dosa itu ditanggungnya sendiri. itu tidak menginginkan kematian terhadap orang benar. Berarti Cukup udah waktu cukuplah waktu pencipta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Itu fakta. Oke? Tidak ada pencipta langit dan bumi itu menginginkan kematian terhadap orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Tuh ya. Yesaya 53 itu tidak berbicara mengenai Yesus. Ayat 10. Gantian Nathan, gantian. Saudara Gabriel ini saya udah bosan, dah ada ilmunya, nanti Nathan aja yang gantikan. Ya, si Gabriel ini turunkan aja. Pendeta Hari kejang-kejang. Gak ada ilmunya dia. Saya turunkan. Iya. Saudara Nathan, kamu naik hadapi saya. Dengarkan ya, saya minta dalil di mana Tuhan membolehkan membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang tidak benar. Saya minta dalil itu. Yesaya 53 ayat 10. Coba baca. Yesaya 53 ayat 10. nomor 1 sampai nomor 13 atau nomor berapapun yang Anda ambil di situ, itu tidak berbicara mengenai Yesus. Coba Anda baca dulu. Coba baca dulu. Anda baca di dalam data Yesaya 1 nomor 1. Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu berbicara terkait dengan raja-raja Yehuda, bukan berbicara mengenai Yesus. Itu yang pertama. Baca yang dulu. Kedua, baca dulu. Yesaya 53 ayat 10. Iya, gantian nanti Nathan. Yang kedua, Yesaya itu kitabnya orang Yahudi. Orang Kristen ini kehilangan senjata untuk menjual agama pagan. Mereka tidak memiliki data sehingga mereka mencomot-comot kitabnya agama lain. Sedangkan Yesus adalah orang Yahudi. Ketika Yesus ingin dibunuh, orang Yahudi tidak ada mengatakan, Yesus, ya paman, kamu harus dibunuh sesuai dengan nubuatan di kitab kita ya. Iya. Yesus ingin dibunuh karena mereka takut bangsanya dirampas Roma, bukan karena ada nubuat. Adapun Kristen penjilat kitabnya Yahudi ini mencocok-cocokkan supaya dianggap agamanya benar untuk pakai nipu umat Islam. Yesaya nomor 53 nomor 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang karena hikmahnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Mana ada? Yesus itu Tuhan atau hamba sih? Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Siapa yang dirampas oleh Yesus? Siapa? Dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Siapa yang dijarah Yesus? Siapa? Sejak kapan Yesus menjadi penjara?
yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawa ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang yang berdosa untuk pemberontak-pemberontak. Ini tidak ada sama sekali membahas tentang Yesus. Siapa yang memberontak di sana? Siapa pemberontaknya? Pemberontaknya siapa? Siapa yang memberontak? Pada saat Yesus ada, siapa yang memberontak di situ? Coba. Orang-orang Yahudi. Memberontak kepada siapa? Yesua. Karena dia mengaku Tuhan, anak Tuhan. Lah, di mana tertulis mereka memberontak, di mana? Maka itu dia dibunuh oleh orang Yahudi. Oke, di mana Itu sudah jelas ya. tertulis? Mereka Di mana jangan gila Tuhan sendiri. memberontak kepada Iya, gantian Nathan. Oh, orang Coba manusia. kamu terangkan kepada saya, di mana dalilnya Cuma yang orang-orang ngomong, Yahudi? Macam mana mau diskusi? Saya minta dalil. seperti ini, Habis ya? ini saya kasih minta dalil. Saya kasih kamu waktu 2 tahun untuk berbicara sampai mulut merobek. Tolong tunjukkan di mana pemberontak-pemberontak di zaman Yesus. Saya diam, silakan. Oke. Baca Yohanes 8 ayat 58. Oke, saya baca ya. Sebelum itu, Bang. Oke. Kamu suruh saya baca kan? Kamu diam berarti. Kalau kau suruh saya baca, kamu yang diam. Kita lihat di data nomor 58 menurut saudara Nathan. Di situ dikatakan Dan ya, coba Yohanes Ya. Oke. 8 ayat 58 sampai 59, Bang. Oke. Coba baca. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggal. Mana pemberontak-pemberontak itu mana? Bang. Mana pemberontak itu mana? Mereka mau Mana membunuh Yesus pemberontak oleh itu kata mana? perkataan Yesua. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Mana pemberontak itu? Yang dikatakan pemberontak itu adalah yang ingin menghancurkan. Pemberontak itu artinya mereka Nggak ada pemberontak di situ, nggak ada, bohong kau. Nggak ada orang pemberontak. Yang dikatakan memberontak itu Yesus yang memberontak kepada Kekaisaran Pilatus. Kalau dia memberontak, nggak ada pemberontak di sana. Mana ada? Zaman Yesus mana pemberontaknya? Mengetahuinya. Zaman Yesus mana pemberontaknya, mana? Masa orang Yahudi memberontak ke Yesus apa? Itu sudah jelas, Bang. Saudara, yang dikatakan pemberontak itu adalah orang yang ingin menjatuhkan pemerintahan, melakukan sabotase terhadap kerajaan. Itu pemberontak. Ya, kerajaan Tuhan Yesus sendiri mengatakan kerajaanku bukan ada di dunia ini, ya. Aduh, Itulah capek deh. mereka memberontak kepada Yesus. Capek deh. Kerjaan Tuhan itu bukan Capek deh, cocokologi ngambil kitabnya orang Yahudi untuk Sebab itu mengajarkan mereka ajaran pagannya. memberontak kepada Capek Yesua. deh. Gantian Baci. Gantian Cari Baci. Kristen yang agak berisi. Jangan Gabriel ini ndak ada 0 ini ya, ampas. Yang lain. Yang Kristen yang agak berisi. Iya, silakan teman-teman Kristen. Ada pendeta Ari tadi langsung kejang-kejang. Ya dinaikkan pendetanya, pendeta lebih bagus. Jemaat-jemaat begini cuma modal congor aja, asumsi belaka, cuma tipu-tipu. Ayo naik Bang. Dia yang Perlohong. Ayo naik. Yesaya 53 ayat 10 saja. Oh. Kitabnya orang Yahudi kau pakai itu bukan Baci, kitabmu. Baci. Udah. Itu bukan kitabmu itu. Lucu Kitabnya kau Yahudi cuma. apa namanya? Kau memaksakan kehendakmu yang paling benar. Udah Orang kau salah turun, kau. kau turun. Kau di bawah. Di bawah. Kau cuci piring. Kau dicuci piring di bawah. Jangan kau di situ. Aku jijik lihat tuh. Dengar suaramu aja mau muntah. Coba pendeta, kelas pendeta. Kita ini sekarang Udah kau turun juga, kau turun. Ya, Saudara Nathan, Anda di bawah cuci piring bikin kopi. Jangan kau di atas sini. Saya butuh pendeta, pendetamu suruh bawa sini. Kau yang berkualitas yang kau dorong ke sini, jangan pemakan sampah. Kasih naik. Kitabnya orang Yahudi kau ambil. Kau lupa tidak itu? Sejarah yang tertuang di dalam Bible. Sejarah loh, sejarah. Sejarah upaya penyaliban orang Yahudi terhadap Yesus. Hah? Kau tahu sejarahnya? Di situ imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi. Bukan Kristen pemakan babi yang ada di situ. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama udah berkumpul. Nggak ada itu Yesus harus mati untuk Yesaya. Tidak mau kiper.
Pandai-pandain kau, nggak ada umat Islam bisa kau tipu. Tampilin mukanya pakai Bible lama-lama. Kau belum pernah rasakan ditampar pakai Bible rupanya. Mau tipu-tipu umat Islam di sini, nggak ada. Ada cerita kau tipu di sini. Ya, saya 53. Nenekmu kiper. Kalau kau berani menggunakan Yesaya 53, orang Yahudi jauh lebih hebat daripada kalian. Kalian ini siapa? Cuman remah-remah pemakan sampah yang jatuh dari meja Yahudi. Berdasarkan Bible, berdasarkan pengakuan Yesus. Kita minta data yang menyatakan itu. Di mana Tuhan menginginkan kematian terhadap Yesus tertulis di mana? Ada? Nggak ada. Ya saya 53. Imam kepala Kayapas melakukan sidang kilat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus ini, maka orang Roma akan datang merampas bangsa kita dan tempat suci kita. Kalian belum insaf, kata Imam Kayapas. Dan kalian tidak tahu, adalah lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka mulai saat itu Kayapas bernubuat. Nah, itu baru muncul nubuatnya. Maka mulai saat itu Kayapas bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Dan bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk menyatukan Bani Israel yang berpencar ke seluruh penjuru bumi. Bah. Ya datang-datang, mana Tuhan membunuh Yesus, mana? Ya saya dasar badut. Itu kitabnya Yahudi itu yang sudah melakukan kemudian upaya membuat kesaksian palsu dan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Kalau yang kalian narasikan itu Yesaya 53 sebagai sumber kematian salibnya Yesus, mereka lebih dulu sepakat, Yesus, ya paman, dia duduk. Ini gimana ini? Kau sendiri yang berfirman di sini kan? Ya. Kamu yang mengatakan kau akan mati nebus dosa. Ya. Ini sudah tiba saatnya ini. Gimana Yesus? Ya udah, siap. Persiapkan semuanya. Siapa yang eksekusi? Saya. Siapa yang memaku? Saya. Siapa yang menangkap? Saya. Udah, bahkan penangkapan pun tak ada. Malah diumumkan, saudara-saudara, sebentar lagi kita akan bebas dari dosa Adam. Sebab Tuhan kita sudah turun ke bumi. Dia akan mati untuk dosa-dosa kita. Betul Tuhan? Betul. Ada cerita kayak gitu rupanya? Enggak ada. Oh, yang punya kitab pusing. Sampai Kayapas mengatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Ayo. Karena dengki. Harusnya mereka menyerahkan Yesus karena sudah dinubuatkan dalam kitab mereka. Dan Yesus telah menyetujui. Maka detik-detik kematiannya sudah ditetapkan. Teng teng teng. Mana? Malah Yesus mengatakan, setiap hari engkau bersama dengan aku dalam bait suci mengajar. Tapi kau tidak membunuh aku. Sangkamu aku ini penyamun sampai kau datang membawa pentungan dan pedang? Hah? Apa kata Yesus? Tetapi saatmu tiba dan saat kuasa kegelapan. Nah, itu baru betul. Kuasa kegelapan, asal ngomong. Wah, ini kan udah ada 53, 10 kan udah ada. Nenekmu kiper. Ngarang-ngarang. Gak malu apa rupanya? Gak malu? Hah? Gak malu? Gak malu sama orang Yahudi? Jilat-jilat kitabnya Yahudi. Diajarin cerdas waras malah gila permanen. Yesaya 53 itu nggak ada hubungannya, nggak ada. Belajar lagi kalian. Ayo naikkan pendetanya yang sekolah sampai 50 tahun katanya. Naik sini naik. Biar belajar baik-baik. Ayo silakan naik teman-teman. Si Ampi tadi lari, turun lagi Runda. Ayo Bang Dalton naik, Bang Dalton naik. Kita diskusi yuk, Bang Dalton. Bang Baraholong juga yang di bawah, silakan naik. Sembari saya juga mengundang pendeta-pendeta. Aduh. Monitor Bang Baal. Monitor. Aku ingin tanya sama Gurunda. Emang Gurunda ini kan
Bunda ini kan ditakuti ya sama debater Kristen gitu. Banyak yang nangis, ada yang mencret. Dia bilang kalau setelah debat dengan Bang Juma, katanya, Baal, aku nih kalau debat dengan gurundamu, katanya, langsung mules mencret. Betul nih data. Ini curhatan mereka nih. Betul Bang Juma ya. Mencret ngamuk. Kebanyakan makan dedak, gimana nggak mules? Seperti itu. Nah, saya aja gini Bang Juma. Kalau saya melihat bahwa penyaliban ini kan privasi, sangat privasi sekali. Karena apa? Karena yang di sana diceritakan bahwa kalau ikut ceritanya di sana, bahwa yang menyaksikan kan Bunda Maria, katanya kan Maria Magdalena di situ kan. Tetapi itu melihat dari jauh dia bilang. Ya kan, itu dari jauh. Berarti artinya memang itu privasi. Kalau di kita ini mungkin ada kalau terjadi apa-apa ada dikasih garis polis lain gitu kan. Ya kalau mungkin kalau sekarang ini kalau ada kasus di polis lain, artinya dari jauh. Artinya dia tidak jelas-jelas melihat di sini. Kemudian kalau kita melihat Matius 10 nomor 1, dah 70 murid itu sudah tidak ada di sana, memang sudah diutus oleh Yesus ke kota-kota kan gitu. 70 murid, Matius 10 nomor 1. Kemudian pada saat penangkapan pun murid-muridnya kan kabur gitu. Kabur, jadi tidak menyaksikan. Nah, pertanyaan saya nih Gurunda, tolong jawab. Ini sebenarnya pertanyaan orang dari Oten ini ya, Bom yang nanya sebenarnya. Iya ya, Baal, aku juga bingung. Aku nih kalau menghadapi Gurunda Juma ini aku grogi katanya. Karena dia pintar, cerdas katanya. Sebenarnya yang menceritakan tentang Yesus disalib ini siapa gitu loh. Nah kalau di Bom sebenarnya bertanya, tapi dia mengakui bahwa ternyata cerita-cerita penyaliban itu ini diceritakan oleh musuh-musuhnya Yesus. Karena tidak ada muridnya yang menyaksikan, sedangkan Maria Magdalena juga tidak pernah bercerita, dia lihat dari jauh ini. Ini cerita ini dari siapa, Gurunda? Ini pertanyaan yang benarnya dari siapa? Apakah bisa disimpulkan bahwa yang menceritakannya musuh-musuh Yesus yang akan menyesatkan pengikut Yesus gitu? Bunda, silakan Bunda. Terima kasih. Iya, baik. Jadi ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel terpecah menjadi dua kelompok. Yang kedua Hawarion, yang ajarannya kemudian diajarkan oleh Arius, yang mengatakan Yesus Rasul Nabi bagi Bani Israel. Yang kedua, kelompok pembenci, yang dengki, iri, hasad, dan menolak Yesus. Betul. Informasi yang kita dengarkan hari ini itu bukan dari informasi yang dihasilkan dari pengajaran Yesus langsung kepada murid. Markus bukan murid Yesus, Lukas bukan murid Yesus, penulis Matius juga bukan berdasarkan Matius 9 nomor 9, penulis Yohanes juga bukan berdasarkan Yohanes 21 nomor 24, Paulus apalagi. Jadi tak ada data yang akurat bahwa yang menulis itu adalah murid Yesusnya. Tapi yang harus kita pahami di sini, manusia pertama, sekali lagi, manusia pertama berdasarkan Bible yang melihat Kristus bangkit dari kubur itu adalah Maria. Saya ulang lagi. Manusia pertama yang melihat Kristus keluar dari kubur atau bangkit pada hari Minggu itu namanya adalah Maria. Siapa yang menginformasikan? Nah, di sini kalau kita membedah sebuah karya ilmiah, ini yang harus konsentrasinya di sini. Siapa yang pertama melihat Kristus keluar dari kubur, bangkit dari kematian? Maria. Muncul pertanyaan, siapa yang menginformasikan bahwa yang pertama kali melihat itu adalah Maria? Siapa? Markus. Di mana itu tertulis? Markus 16 nomor 9. Kita baca. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Yesus mula-mula
menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu cerita ini? Dari mana Markus tahu kalau Yesus mula-mula hari Minggu bangkit, kemudian menampakkan diri kepada Maria Magdalena? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dari mana Markus tahu kalau Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria? Sedangkan data nomor 12-nya mengatakan begini, sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa yang lain? Ini PR yang akan membungkam pintu gereja. Ayo, ada yang bisa menjawab? Dari mana Markus tahu kalau manusia pertama yang melihat Yesus bangkit dari kubur adalah namanya Maria? Dari mana Markus tahu kalau Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain? Dari mana Markus tahu? Ini pertanyaan serius, bukan ecek-ecek, bukan menista, pertanyaan serius. Tolong titip pertanyaan ini kepada pendeta-pendeta, pastor-pastor kalau dia nggak mau naik ke sini. Tanya kepada mereka, wahai saudaraku Kristen, wahai Pak Pendeta, iya Paman, dari mana Markus tahu kalau manusia pertama yang melihat Yesus keluar dari kubur adalah Maria? Dan dari mana Markus tahu kalau Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Demikian, itu pertanyaan titipan. Jadi saudaraku Baal, jelas dalam dalilnya Markus 16 nomor 9, di situ dikatakan Maria, tetapi yang muncul pertanyaan, dari mana Markus tahu? Sedangkan Markus bukan murid Yesus dan Markus tidak ada pada saat kejadian. Silakan. Luar biasa ya, memang inilah. Oke, lanjut. Silakan Bang, berita kebenaran. Yang jelas semalam kesimpulannya iblis merupakan pahlawan bagi Edis. Bang, berita kebenaran. Ngelek. Tutup layarnya aja, tutup layar, sinyalnya nggak Ya, kuat. tutup layar dulu. Tutup layar. Sinyalnya nggak kuat. Bang, berita kebenaran. Bang yang jadi kan saya kasih dat Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus tapi dalam rupa yang lain? Emang Markus pernah lihat rupa Yesus yang lain? Di mana Markus pernah bertemu Yesus? Ayo. data yang saya tampilkan itu Iya, Bang, beritakan sinyal Anda tidak stabil. Bang, beritakan kebenaran. Coba ditutup dulu. Nggak apa-apa sambil baca. Bapak Indra, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Suna. Silakan dilanjut. Standby. Siap. Iya Bang, kasih. Dari mana Markus tahu kalau yang tampak di kuburan itu Yesus dalam rupa lain? Ngelek beliau ngelek. Bang, berita kebenaran naik lagi. Bukankah yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran? Kok yang datang Yesus? Barakallahu fiik Bang Indra, Masya Allah. Ayo. Oke, luar biasa ya Bang Juma ya. Jadi itu juga yang bom-bom ini sampai sekarang nih badannya kurus gitu ya. Dulunya gemuk gitu, badannya sekarang kurus, turun 1 ons gitu kan, karena memang berat gitu menghadapi Bang Juma. Turun 1 ons itu luar biasa gitu ya. Nah gini Bang Juma, kan ada pertanyaan ini. Katanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yesus yang disalib ini bukan Isa alaihissalam, tapi orang yang diserupakan. Itu kan selalu mereka bertanya ini, selalu pertanyaan.
Padahal saya juga dalam diskusi selalu padahal kita sudah sampaikan menurut para ulama demikian ya, tapi mereka menuntut siapa sebenarnya gitu kan, Al-Quran tidak menjelaskan. Nah, saya bertanya juga kepada mereka, kalau itu adalah nama itu penting bagi kalian, saya bilang kan begitu. Lalu siapa nama di sebelah kiri kanan Yesus ini, saya bilang. Mereka pelongo juga nggak bisa jawab. Kalau itu nama itu adalah penting, saya bilang. Karena siapa yang dua orang yang sebelah kiri kanan Yesus ini? Sebenarnya, tolong jelaskan siapa yang dari sisi Islam aja karena ordernya nggak ada. Siapa yang diserupakan ini menurut ilmuwan Bang Jumat? Silakan Bang Jumat. Terima kasih. Iya, suara saya kedengaran nggak? Masih jelas kedengaran Gurunda. Suara saya kedengaran. Iya, Oke, jelas baik. kedengaran. Katina, makasih Katina. Ada Baik. Katina di bawah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa bana Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqina. Al-Quran menjelaskan diserupakan bagi mereka. Muncul pertanyaan, pertanyaan diserupakan bagi mereka. Siapa itu? Diserupakan apa? Siapa orangnya yang diserupakan itu? Tanya kepada mereka. Diserupakan bagi Bang Suma, baru tanya ke Bang Suma. Diserupakan bagi mereka, berarti tanya kepada mereka. Kamu mereka sini, aku mau tanya, yang disalib waktu itu siapa? Ya kami melihatnya sih mirip Nabi Isa, tapi kami ragu. Apa buktinya ragu? Bible menjelaskan itu yang tadi dalam rupa yang lain. Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan hidup. Berselisih paham mereka itu. Nah, siapa yang bisa menjelaskan itu? Mereka yang menyalib Yesus, bukan kita. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Walakin syubbiha lahum. Bagi mereka, diserupakan bagi mereka. Maka yang bisa menjelaskan ya mereka. Karena diserupakannya bukan bagi kita. Itu kata Quran. Kalau bagi kita, Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib. Di mana Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib? Al-Quran surah An-Nisa juga yang mengatakan itu. Bagaimana kemudian Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam di kehadiratnya tanpa mengalami kematian. Itu dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 158. Apa kata Allah? Barrafa'ahullah ilai wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi bagi kita yang diangkat ini Nabi Isa alaihissalam. Ada penyaliban? Ada. Siapa yang disalib? Orang yang diserupakan bagi mereka. Nah, kalau begitu tanya. Maka kita ambil Bible. Kita tanya nih di Bible. Ternyata informasi Bible ini mengatakan bahwa yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Nah, sekarang permasalahannya, Yesus dikutuk nggak? Ternyata bukan. Ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu? Ada. Nah, yang keluar dari kubur ini, maka pada hari Minggu pagi-pagi mula-mula dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, muncul pertanyaan, Markus, kamu kesini dulu. Dari mana kau tahu ini adalah Yesus? Jaringan Gurunda Ayo. Jaringan Silakan. Mulai goyang. mulai goyang. Panas. Jaringannya mulai goyang. Silakan Bang Yehuda. Boleh enggak? Ya, gantian ya. Silakan Bang Yehuda. Nah, tadi dikatakan Isa tidak disalib.
Yang menyaksikan Isa tidak disalib itu siapa? Sedangkan Yesus ya di dalam Matius 17 22 sampai 23 dia berkata begini, anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, mereka akan membunuh dia, dan setelah 3 hari ia akan bangkit. Nah, Itu ucapan siapa, Bang? terus kemudian sebentar dulu, saya selesaikan dulu. Jadi misi dia katakan anak manusia datang ke dunia bukan untuk dilayani dan melayani, tetapi memberikan nyawanya untuk penebusan dosa. Itu misi Yesus. Nggak ada di situ, nggak ada dalilnya begitu. Nggak ada dalilnya, Nggak ada dalilnya kayak gitu, nggak ada, bukan gitu dalilnya. Aja ya. Itu tidak begitu dalilnya. Yesus menyerahkan nyawanya untuk orang banyak. Yesus Berarti kan dia mati kan? nggak mati dong. Oh nggak Nggak mati. mati. Ya. Oh nggak mati. Terus Nggak dia mati dong. menampakkan diri 40 hari 40 malam itu apa? Lah itu Dia bukan nggak mati. Yesus, itu bukan Yesus. Oh bukan Yesus. Aduh luar Iya. biasa penipuan hoak ya. itu bukan Yesus, Bang. Jadi ente Oke, itu Yesus di dalam Matius kita 16, buktikan boleh nggak ya, kalau itu bukan ya. Yesus? Boleh nggak? Matius 16 21 sampai 23 Yesus bilang yang menolak penyalipan itu iblis. Makanya Allahmu menolak penyalipan kan? Salah, Ayo. salah Anda, salah. Nah, Allahmu menolak Salah. penyalipan kan? Kalau pencipta langit dan bumi yang betul, dia itulah belibis. Ya, Bicara karena sendiri ini misi dia orang. ke dunia. Bisa nggak kita diskusi? Gantian. boleh nggak diskusi? Kita boleh nggak kita gantian. diskusi, Bang? Ada Boleh penyalipan nggak tapi diskusi? diserupakan. Nggak ada. Ayo, silakan. Gurunda. Boleh nggak kita Menolak diskusi? penyalipan. Gantian Bang Yehuda. Boleh nggak? Boleh nggak kita diskusi? Silakan. Ya, Dimio dulu, gantian. Baik. Saya ambil data yang Anda sebutkan tadi di data nomor Matius 16-nya, nomor 21 dan seterusnya. Ketika Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yang di situ ada dua pemikiran, pemikiran Tuhan, pemikiran manusia. Kita nggak akan pernah bisa membaca Tuhan, pikiran Tuhan, kecuali kita berdasarkan dalil ya. Nah sekarang yang pertama pemikiran pemikiran Petrus. Apa yang muncul dalam pikiran pemikiran Petrus ketika Yesus datang ke musuhnya? Dalam pemikiran Petrus itu apa? Silakan. Yesus akan disalib atau Yesus tidak disalib? Pemikiran Petrus apa? Pemikiran Petrus, Yesus akan disalib atau Yesus tidak akan disalib? Oke, saya baca dulu ayatnya ya supaya kalian itu dengar. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada muridnya ayat 21 ya, Matius 16:21 ya. Dia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal ini sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling berkata kepada Petrus, enyahlah engkau iblis. Suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus menolak Yesus disalib. Oke. Sekarang yang dipikirkan Petrus di situ, Petrus akan disalib atau Petrus akan diselamatkan dari salib? Kok Petrus yang disalib? Enggak, Yesusnya. Petrus Yesus berpikir, bilang kan bahwa dia akan pikiran dibunuh Petrus, dan dibangkitkan pada saudara. hari ketiga. berarti pemikiran Petrus, Yesus akan dibunuh, gitu ya? Kok Yesus yang ngomong dia akan dibunuh, tapi Petrus Enggak, menolak. pemikiran Petrus sampai dia menari Yesus itu karena dia berpikir Yesus akan dibunuh, betul atau tidak? Iya kan Yesus bilang dia menyatakan bagus. hari ketiga bangkit. Oke, bagus. Berarti Petrus berpikir Yesus ini akan dibunuh. Nah, pemikiran Petrus ini harus bertentangan dengan pemikiran Tuhan. Kalau Petrus begitu berpikir, ya, sabar dulu, sabar dulu Bang. Kalau Petrus berpikir Yesus akan dibunuh, maka Tuhan berpikir apa?
Lanjut ya, kamu ngomong Ayo. dulu, nanti gantian. Kan harus bertentangan ini. Harus bertentangan. Petrus berpikir Yesus akan dibunuh. Berarti Tuhan berpikir kamu tidak akan dibunuh. Nah, yang mana kira-kira yang terjadi? Pikiran Petrus atau pikiran Tuhan? Ayo jawab. Pikiran Tuhan Ayo. itu kan dia mau menjadi penebus, tetapi Petrus pikiran tidak mau Tuhan. dia dibunuh, Pikiran tidak Tuhan. mau Saya dia ulang lagi. Saya ulang lagi. disalib. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya ulangi supaya Anda sebentar, bisa kamu waras. dengar, cuma Saya dengar ulangi. baik-baik nih. Dengar. Tunggu. Pikiran Petrus, Yesus akan dibunuh. Pikiran Tuhan, Yesus akan diselamatkan atau dibunuh? Ayo. Kamu baca ayat 21 itu. Ya. Yesus Justru karena itu, saya ulang lagi. Enyalah iblis. Enyalah iblis. Supaya kamu Kata Yesusnya, enyalah iblis. Jangan Enyalah kamu iblis. berputar-putar. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim. Nah, yang dipikirkan oleh Petrus, Yesus akan mati nih, harus saya selamatkan. Maka dia menarik Yesus ke samping. Karena pemikiran Petrus, Yesus ini akan mati. Nah, pemikiran itu ternyata bertentangan dengan pemikiran Elohim. Kalau Petrus berpikir Yesus akan mati, maka pemikiran Elohim apa? Coba kau jujur. Kamu ini ternyata Coba kau jujur. ternyata error ya. Saya kasih ayatnya dibaca. Saya bacakan ulangi. Sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada murid. Itu ucapan Yesus atau bukan? Itu ucapan Yesus atau bukan? Saya udah ngerti. Matius 16 nomor 21 itu. Pertanyaan saya. Petrus ketika diucapkan oleh Yesus, itu ucapan Yesus. Nah, sekarang Matius 16 nomor 21 nomor 22 itu ucapan Yesus atau pengantar penulis? Jawab. Udah? Oke, kamu diam. Saya itu nggak Itu bicara ucapan lama-lama. Yesus atau pengantar Ada penulis? onta-onta yang saya lindas semuanya. Dengar ya. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Matius 16 nomor 21 sampai 22 itu ucapan Yesus atau pengantar pengarang? Jawab. Ya memang kamu error. Saya baca ulang, kamu dengar baik-baik. Pertanyaan saya ulang lagi, ini yang ketiga kalinya. Matius 16 nomor 21 sampai nomor 22 itu ucapan Yesus atau pengantar pengarang buku Matius? Jawab. Ucapan Yesus. Kenapa? Oh, penipu dia, teman-teman. Loh, Ada yang bisa buka kamera di sini? Ada yang bisa buka kamera? Iya, Bang Baan. Diam. Diam. Woi. Bang Baan, Diam, silakan diam. Bang Baan. Kau penipu. Buka. Saya sudah mulai marah ini karena kau ternyata penipu memang. Ayo buka kamera kita, buka kamera yang bisa membuktikan. Nah, tuh, besarin sendiri. Yang 8 orang ini kecil kotaknya. Besarin sendiri berdiri. Saya nggak boleh bicara nih. Diam dulu kau penipu. Ya, Diam dulu. data. Ini data. Ya, Ini ini data itu dulu. kalau SBT. Ini kita lihat. Waduh. Ini kau menipu. Kau katakan itu ucapan Yesus, pada ini adalah karangan pengarang Matius yang bukan murid Yesus. Dengar. Sejak waktu itu Yesus, ini bukan ucapan Yesus ini, lul. Wih, pengikut agama penjajah. Nih, kau ingin merampas kebenaran dengan ketipu-tipumu, ini nggak bisa. Coba. Hei. Saya ulang lagi. Jangan diblok. Jangan diblok. Bang, jangan diblok. Nah, sekarang saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi pertanyaan saya, saudara kucing. Yang Yehuda tidak pantas kau sebut Yehuda. Dengarkan. Matius 16 nomor 21 sampai nomor 22 itu Kamu bicara Tuhan terang Tuhan. Gantian ya udah. Matius 16 nomor 21 sampai nomor 22 ini ucapan Yesus atau ucapan pengarang? Jawab. Saya jawab. Saya dikasih waktu berapa menit? Kamu Enggak, ngomong kau terus. jawab aja. Lebih kali kau kayak orang pintar aja. Bertanya kau. Ya. Saya nggak ada Ulang lagi 1 menit. pertanyaannya. Matius 16 nomor 21 sampai nomor 22 ini ucapan Yesus atau pengarang? Ini ucapan Yesus atau pengarang yang tidak dikenal. Ayo, belakangan baru disebut. Gimana kalian diskusi kok ketakutan ya sama saya?
Dijawab dulu ya, udah. Dijawab dulu, dia jawab dulu. Oke, saya Dengan jawab. jujur, ini Yesus ucapan katakan begini, Yesus. anak manusia ya datang bukan untuk dilayani dan melayani, melainkan untuk Ini memberikan ucapan nyawanya Yesus. menjadi tebusan bagi banyak orang. Ngaco. Loh, kok ngaco? Kali Ini kan ucapan Yesus juga. ngaco. Ini saya ulang pertanyaannya. Eh, Matius 16 nomor 21 sampai 22 ini ucapan Yesus atau ucapan pengarang buku Matius yang bukan tulisan murid Yesus? Jawab. Jadi menurut kamu ucapan Matius salah? Penulis Injil salah? Nah, saya tidak tanya itu. Ya, sekarang, Saya kalau- tidak tanya menurut itu. kamu Yang saya bukan tanya, ucapan Yesus. Matius 16 ini ucapan Yesus atau ucapan pengarang? Terus emangnya Ayo. kenapa kalau ucapan Matius salah? Dijawab dulu ya, udah. Ya, jawab dulu. Ya Matius kan yang menulis. Oh, Anda kan jadikan Saya ucapan menyaksikan ucapan saya pengarang Matius ini tulis. untuk melawan Yesus. Ya, Ya, saya ini ucapan menyaksikan Matius. Suma berbicara. Saya ulang lalu lagi, tulis. ini ucapan Apa sih Yesus. ucapan Suma? Begitu. Oke, baik. Emangnya Jadi nggak kesimpulannya boleh Anda saya sudah catat mengakui ini tulisan-tulisan bukan ucapan Matius? Yesus ya? Ya, Ini bukan ucapan Yesus ya? ucapan Matius kan ucapan Yesus yang ditulis. Terus emangnya Udah, kenapa? Kamu turun. Nggak mampu. Saudara ke gereja. Ya apa ya? Saudara ke gereja. Jangan di sini. Aku nggak suka Kristen penipu sesama diri sesama Kristen. Ini saya jelaskan teman-teman sekalian. Matius 16 nomor 21 sampai 22 itu pengantar pengarang buku Matius. Dan itu bukan ucapan murid Yesus. Buku Matius ini bukan tulisan murid Yesus. Oke? Dan bukan sabda yang kemudian Yesus berikan validasi. Itu bisa dilihat di dalam Matius 9 nomor 9, ternyata pengarang buku Matius bukan murid Yesus. Adik-adik saya, anak-anak saya di bawah, untuk membuktikan itu silakan Anda buka Matius 9 nomor 9. Ternyata pengarang buku Matius itu bukan murid Yesus. Adapun ucapan tinta merah yang ada dalam buku Matius itu penulisnya entah dapatkan dari mana, ya teman-teman sekalian. Nah, di sini Matius 16, konon Yesusnya mengatakan, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Berarti di situ ada dua pemikiran. Kita ikuti alur daripada Bible ini. Di situ ada dua pemikiran Tuhan dan pemikiran manusia. Ini pola Kristen kan? Karena Tuhan berpikir. Kenapa Tuhan berpikir? Mungkin karena Tuhannya tidak maha mengetahui, maka dia harus berpikir dulu. Nah, di situ pemikiran Tuhan dan pemikiran manusia. Pemikiran manusia, Yuda, Petrus, Yesus akan disalib nih. Makanya Petrus menarik Yesus. Pasti disalib, mati dia ini. Ternyata pemikiran Petrus ini berlawanan dengan pemikiran Tuhan. Kalau Petrus memikirkan Yesus akan mati, maka Tuhan sudah jelas berpikir Yesus tidak akan mati. Meskipun seluruh manusia bekerja sama dengan setan untuk menyalibkan Yesus, kalau Tuhan mengatakan tidak mati, maka apa yang terjadi? Tidak mati. Berarti betullah Al-Quran. Berarti Jadi Al-Quran begini, betul. Sabar dulu kau, sabar dulu. Salah di sini. Sabar dulu. Berarti betullah Al-Quran dan juga betullah apa yang dinubuatkan oleh Daud, yang dikhutbahkan Petrus, bahwa Yesus tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur, melainkan terangkat langsung ke langit oleh tangan kanan Elohim. Oke, jelaskan. Berarti Al-Quran betul. Khotbah sabar dulu. Saya belum selesai. Nanti aku kasih kau 2 tahun untuk berbicara. Sebentar, sabar dulu lah. Diam dulu. Jokar, Aku kasih kau waktu kerjakan 2 Jokar. tahun berbicara sampai mulut merobek berbohong di sini ya. Sabar. Panik. Jadi Al-Quran mengatakan Nabi Isa langsung diangkat, Petrus juga langsung menceritakan langsung diangkat, Daud juga menceritakan Yesus langsung diangkat, dan Yesus sekalipun juga mengatakan dia langsung diangkat. Kenapa? Karena Yesus menyerahkan bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa apa? Membunuh Yesus atau tidak membunuh Yesus? Nah, itu muncul di Matius 16 nomor 21 sampai nomor 23. Petrus berpikir Yesus akan mati. Nah, berarti Tuhan berpikir apa tentang Yesus?
Silakan kalau ada yang bisa menjawab. Om John, selamat siang, Om John. Ya, Ya, selamat siang, Om John. kalau ya siang. Kenapa kemarin Baik-baik waktu saja, waktu saya. Gurunda naik ke Komal Bang John, kok malah dirungkatin Komalnya, Om Kris? Nggak tahu saya, nggak tahu kenapa. Saya juga kaget, nggak tahu kenapa. Silakan. Ini memang di topik yang Bang Suma bahas itu, ya. Yesus memberitahukan kepada Petrus akan terjadi dia mati dan bangkit. Nah, Petrus nggak setuju. Dia keberatan, masa guru saya kok mati dan bangkit. Nah, makanya dia menarik Yesus. Tidak boleh bicara begitu, Sus, karena tidak mungkin lah. Jadi ini pemikiran dari Petrus. Tapi kan rencana Bapa dan Yesus, Petrus nggak tahu. Makanya Yesus katakan, hanyalah kau iblis. Kenapa? Ilmu iblis itu mengajarkan Yesus tidak mati dan bangkit. Nah, jadi setelah kan Petrus memahami juga setelahnya, ya. Jadi kita tidak boleh juga menjelaskan, mengartikan seperti pemahaman Suma itu yang mengatakan Petrus dikatakannya nyala iblis. Kenapa? Petrus nggak setuju Yesus disalib dan mati dan disalibkan. Itu aja intinya. Pemikiran kenapa kemudian Petrus menarik Yesus ke samping? Apakah karena Petrus berpikir Yesus akan disalib, atau karena Yesus berpikir Yesus tidak disalib? Petrus berpikir bahwa itu Yesus disalib dan mati itu tidak mungkin mau jadi seperti itu. Ya, jangan Anda makanya tambahin. Jangan dia Anda keberatan. tambahin. Makanya kan Jangan di Anda ayat tambahin. selanjutnya Jangan setelah Anda dia tambahin. katakan hanyalah iblis, pikiran Allah ada di situ. Coba Anda baca. Sekarang Ada pertanyaan pikiran saya, Allah. pikiran Petrusnya dulu. Pikiran Petrus. Yesus disalib atau Yesus tidak disalib? Yesus tidak disalib. Nah, kenapa kalau Yesus tidak disalib, kenapa dia harus menyelamatkan Yesus? Kan Yesus kan Jangan terlalu berbicara, kentara. ya, Jangan Yesus kan terlalu sudah- kentara kalau Anda ini wakil setan, Bang. Jangan. Ya, oke, kita Pertanyaan simpel saya, aja. Kita simpel aja. Petrus, Yesus mengatakan kenapa dia Petrus akan- kemudian menarik Yesus ke samping? Supaya Karena dia keberatan kalau Yesus akan mati dan bangkit. pandai kali. Panipu. Yesus itu Coba ditarik oleh dibaca Petrus. satu dari kau. Sabar dulu. Petrus menarik Yesus ke samping karena Petrus berpikir Yesus ini akan mati kalau saya biarkan. Dia pasti akan disalib. Berarti pemikiran Petrus, Yesus ini pasti terancam salib. Nah, itu bertentangan dengan pemikiran Tuhan. Meskipun, apa kata Tuhan? Meskipun 10.000 di kananmu, 1.000 di kirimu, tidak akan pernah bisa menyentuh engkau. Itu pemikiran Tuhan. Engkau tidak akan celaka. Aku adalah tempat perlindunganmu. Meskipun beribu-ribu orang yang datang kepadamu untuk membinasakan, kamu akan menginjak musuh-musuhmu. Pemikiran Tuhan tentang orang benar, rancangan Tuhan tentang orang benar, tentang anaknya yang benar, itu sudah ada. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 26 nomor 24, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku. Lukas 24 nomor 44, memang harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Jadi Petrus, udah usahlah kau khawatir tentang aku. Aku sudah ditetapkan, sudah tertulis tentang aku, bahwa Tuhanku akan datang mengutus malaikat dan menantang aku di tangannya agar aku tidak disalib. Gak usah kau khawatir Petrus. Jangan kau batalkan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Apa itu? Orang fasik menggiring aku untuk dibunuh, tetapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Itu yang betul. Jangan Anda putar balikkan dalil, Bung. Gak bagus, Anda sudah tua, dikit lagi mati. Jangan Anda tipu orang lain, cukuplah Anda yang tertipu. Di situ Petrus berpikir, ini orang kalau aku tidak selamatkan, dia akan disalib. Padahal dia bisa selamat. Kenapa dia mau? Bodoh kali, tarik. Ketepak, ditariklah Yesus itu. Marah Yesus. Aku sudah berdoa kepada Tuhanku. Tuhanku yang punya keputusan. Meskipun mereka ada berjuta bekerja sama dengan setan, tahayul, popo, parakang untuk membunuh aku, Tuhanku sudah merencanakan keselamatan untukku. Jadi orang yang berpikir Yesus akan disalib itu iblis. Orang Kristen berpikir Yesus disalib, berarti Kristen ini adalah
itik. Paham nggak kalian nih? Sampai sini paham nggak? Jadi menurut tafsiran Bang Zuma ini, Petrus menarik Yesus itu agar dia tidak disalib atau agar dia disalib? Agar dia tidak disalib. Karena pemikiran Petrus, nah sekarang permasalahannya adalah Tuhan sudah merencanakan keselamatan. Jangan sok tahu lu Petrus, jangan sok tahu lu. Tuhanku sudah merancang keselamatan untukku. Meskipun 10.000 ribuan manusia mau mencelakakan aku. Ingat, di dalam Amsal 21:18, orang fasik yang dipakai sebagai tebusan, orang kemudian pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Itu sudah dituliskan. Itu sudah dituliskan. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Yesus sendiri yang mengatakan itu di Yohanes 10 nomor 17, nomor 18, 19. Aku tidak akan mati. Tidak ada orang yang sanggup membunuh aku. Aku sendiri yang akan menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Gak ada orang berhak. Gak ada orang. Jadi ketika ada Markus 9 nomor 30-31, mereka membawa anak manusia itu diserahkan kepada anak manusia, lalu mereka membunuh. Siapa yang bisa bunuh Yesus? Tak ada. Tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Itu pengakuan Yesus sendiri. Tidak ada yang bisa membunuh aku. Nggak ada. Tidak ada yang bisa membunuh aku. Maka ketika dikatakan aku menyerahkan nyawaku untuk banyak orang, itu maksudnya menyerahkan dirinya untuk diangkat ke langit. Dia serahkan nyawanya kepada yang pemilik langit. Dia serahkan nyawanya untuk Tuhannya. Dia serahkan, dia rela diangkat ke langit demi untuk menyelamatkan murid-muridnya. Andai Yesus tidak diangkat, andai Yesus tidak menyerahkan dirinya, nyawanya, jasadnya untuk diangkat ke langit, maka Yesus dan murid-muridnya akan dibasmi habis-habisan oleh Romawi berdasarkan perintah orang-orang Yahudi. Itu yang betul. Bicaralah dengan jujur terhadap apa yang ada dalam kitab saudara. Tidak ada orang yang sanggup mengambil nyawaku, melainkan aku sendiri yang memberikannya dan mengambilnya kembali. Maksudnya apa? Tidak ada orang Roma, Yunani, orang kau tambah lagi orang Bugis, orang Makassar, orang Batak mau berkongkol membunuh Yesus. Tak akan ada yang bisa membunuh Yesus. Tak ada. Kenapa? Di belakang dia coy, bukan cuma presiden doang, pencipta langit dan bumi yang maha hidup dan maha mematikan. Bagaimana mau dibunuh? Tak ada yang bisa menyentuh Yesus itu, nggak ada. Jangankan kalian bunuh Yesus itu, kalian kasih dia saja di setengah tawon, Tuhan tidak izinkan. Paham? Yesus itu orang dijaga coy. Yesus orang mulia, disucikan dunia dan akhirat. Datang kalian ingin membunuh mereka demi dosa-dosa kalian yang laknat itu. Enak aja. Kata Tuhan, lu siapa lu? Siapa lu? Ini anak yang aku anugerahkan kepada dunia, kepada Bani Israel sebagai juru selamat. Ente mau bunuh nenek lu kiper. Untuk apa kalian membunuhnya? Untuk dosa-dosa kami, paman. Enak aja. Lu yang berbuat, utusanku yang harus mati untuk kalian. Konsep dari mana itu? Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, ketika Yesus mengatakan, enyahlah iblis, orang yang berpikir Yesus akan disalib itu adalah iblis. Sekarang saya tanya kepada saudara-saudaraku Kristen. Hei saudaraku Kristen, menurut kalian, Yesus itu disalib atau tidak disalib? Jawab. Saya jawab bisa, Bang. Ya, Yesus itu disalib atau tidak disalib? Jawab. Oke. Di dalam Matius 26 ayat yang kedua itu sangat jelas. Enggak usah bicara dalil. Enggak usah bicara dalil. Enggak usah bicara dalil. Pertanyaan saya, menurut kalian Kristen, Yesus itu sama dulu, itu udah selesai, itu rangkuman sekolah minggu. Sekarang kita membahas Yesus itu disalib atau tidak disalib menurut kalian? Yesus disalib. Berarti kalian iblis. Begini Bang Zuma, logikanya begini. Berarti kalian iblis, kata Yesus. Orang yang berpikir Yesus disalib atau Yesus tidak disalib, itu iblis. Bang. Kau yang iblis. Kalian iblis berarti. Kau yang iblis yang berarti kalian iblis. Orang yang berpikir, saudara-saudara, Yesus yang mengatakan, orang yang berpikir Yesus disalib, Yesus akan mati, Yesus akan dicelakai, itu iblis. Di mana dalilnya? Yang tadi itu Matius 16:21-23. Kenapa Petrus disebut iblis? Karena Petrus ingin menggagalkan kemudian rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Menyelamatkan Yesus. Ya, begini Bang. Logikanya begini.
Kalau Yesus itu tidak disalib, Bang, lalu buat apa dia dilahirkan tanpa bapak gitu loh? Buat apa? Gitu kenapa larinya ke situ? Dia dilahirkan tanpa bapak untuk membuat Yang kemudian mengatakan Yesus sihir-sihir tidak disalib itu yang ada iblis. pada zaman itu. Yang mengatakan Yesus disalib itu iblis. Yang mengajarkan Yesus disalib itu iblis. Ini datanya Oke, Bang Suma. yang lain, Suma, ini yang lain naikkan saudara MP, naikkan saudara MP biar saya diskusi dengan dia untuk membuktikan bahwa yang berpikir yang mengatakan Yesus disalib itu adalah iblis. Ya, Silakan. sebelumnya Yang ini lain saya diam, yang lain diam. Beritakan kami itu Sebentar dulu, beritakan. Ya, udah. Sebentar dulu. Ini bukan sekolah minggu. Gantian. Ampi silakan. Ayo. Oke. Coba kamu tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan ingin menyalib atau jangan menyalib deh, berat. Tuhan ingin membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang tidak benar. Silakan. Ingat ya. Yang mau Yesus disalib menurut saya adalah iblis. Tetapi menurut Anda yang tidak mau Yesus disalib itu adalah iblis. Sekarang mari kita lihat, mari kita tentukan Tuhan ini iblis atau bukan iblis. Adakah Tuhan menginginkan membunuh orang yang benar demi untuk membenarkan orang yang bersalah? Kalau ada, silakan tunjuk dalil. Kalau tidak ada, berarti Anda iblis. Silakan. Saya diam, saya minta dalil. Silakan. Ya, itu Bang. Habel orang benar dibunuh tuh. Waduh, nggak ada hubungannya. Itu bukan keinginan Tuhan membunuh Habel, nggak ada keinginan. Yang saya tanya, keinginan Tuhan membunuh orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang tidak benar itu mana dalilnya? Sedangkan saya sudah mengatakan yang Yesus disalib, yang mau Yesus dibunuh itu iblis. Tapi Anda mengatakan yang tidak mau Yesus dibunuh itu justru iblis. Oke, saya ikuti iramanya. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan mau membunuh orang benar demi untuk menyelamatkan Kristen laknat ini. Mana? Tunjukkan. Mana dalilnya? Saya tunggu. Anda butuh berapa tahun? Silakan. Ini MP kenapa dia ke perpustakaan MP? Woi. Ke perpustakaan masih googling. MP kenapa ke perpustakaan kenapa? MP silakan. Berdasarkan Matius 16 yang berpikir Yesus akan disalib itu iblis. Di mana ayatnya yang berpikir Yesus disalib itu iblis, di mana? Matius 16 21 sampai 23, endingnya di data 23. Itu. Saya tidak memplesetkan kawan. Saya tidak memplesetkan. Coba Abang buka ayatnya itu dulu. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Matius 16 ayat berapa tadi? 23. Tetapi coba Petrus menarik dulu, saudaraku. Jangan suruh semua baca, semua itu suka mempelintir-pelintir itu ayat Alkitab. Ya, silakan. Siapa yang Kristen di sini, coba tolong buka dulu. Padahal sederhana loh. Padahal sederhana loh, saya minta. Tidak, kau suka mempelintir-pelintir ayat. Anda yang nunjukkan data, saya cuma minta tolong tunjukkan data di mana Tuhan. Data di Alkitab Perjanjian Lama itu tentang Yesus disalib itu ada di Yesaya 53. Nggak ada. Jangan kau bohong. Itu nubuat tentang Yesus, dia dihina, dibunuh. Nggak ada di situ, nggak ada. Yesaya 53, saudaraku tolong buka dulu. Nggak ada di situ. Tadi saya sudah tunjukkan Yesaya 53. Yesaya 53. Iya, Yesaya 53. Baca dulu ya, saudaraku. Tadi diminta ayat tentang Yesus dibunuh tuh. Yesaya 53. Ini ayat 10. Tetapi adalah kehendak Tuhan juga menghancurkan dia dan sudah nggak bisa lagi ditipu kami, Bang. Dengar. Tetapi adalah kehendak Tuhan juga kami nggak bisa lagi ditipu dia dan mempersakiti dia. Nggak bisa lagi, kami nggak bisa lagi ditipu. Cuma kau diam, orang ada baca ayat, kau suka. Kami nggak bisa lagi ditipu. Kau suka perlintir-pelintir ayat Alkitab itu semua. Kau diam. Ini kau pelintir kitabnya orang Yahudi nih. Ini kau sedang memelintir. Kau sudah memelintir kitab Yesaya 53 ini. Semua tidak usah tipu-tipu. Ini kitabmu atau kitabnya Yahudi? Ini kitabmu atau kitabnya Yahudi? Kau diam situ. Saudara Ampi. Kau pertanyakan. Ampi, ini kitabmu atau kitabnya Yahudi? Tadi kau minta ayat. Saya tanya dulu. Kitab di Perjanjian Lama itu. Di mana ayatnya? Sekarang orang tunjuk kau ini. Kau kejang-kejang.
Oke. Jawab dulu, silakan. jawab dulu, Ampi. Baca dulu, baca Iya, ayat itu. perjanjian Dia lama itu kitab karena Kristen kita sudah atau dapat kitab ayat. Yahudi? Baca dulu. Saudaraku, baca dulu ayatnya itu. Kau mau lari gara-gara kita sudah dapat ayat. Aduh. Silakan. Biar nggak apa-apa. Ayat 10 aja ya, tetapi adalah Silakan. kehendak Iya. Tuhan juga menghancurkan Kenapa nggak baca dari awal? Kenapa? Kau juga ambil ayat dalam Alkitab itu cuma sepotong-sepotong. Sekarang kau suruh kita baca selesai. Kau Oke, silakan. Silakan dibaca baca ayat dulu. 10-nya saja, Aduh. Bangku. Tetapi adalah kehendak Tuhan juga menghancurkan dia dan mempersakiti dia. Apabila sudah diserahkan nyawanya akan korban karena salah, ia pun akan melihat benih dan melanjutkan umur, maka keriplan Tuhan pun akan beruntung oleh tangannya. Itu ayatnya. Kenapa kau bilang Yesus tidak disalib? Coba kamu tunjukkan bahwa itu untuk Yesus. Silakan. Yesus itu terus kau tadi bawa nubuat yang tadi itu tunjuk untuk Yesus ke mana? Nubuat yang tadi bahwa Yesus tidak disalib, digantikan oleh orang fasik dan orang benar. Apakah itu buat Yesus? Kau ini apa logikamu ini logika falasi ini kau ini. Oke. Di mana ditulis di situ Yesus? Boleh kita tanya jawab pelan. Oke, kita di boleh mana ditulis pelan-pelan di situ diskusinya, Yesus Bang? itu digantikan oleh Oke. kasih ayat di mana di perjanjian lama itu dikasih ayat bahwa di situ dikatakan bahwa Yesus digantikan oleh orang fasik. Di mana itu? Coba kau kasih tulisan Yesus ya. Karena tadi kau mempertanyakan boleh ya. ayat itu apakah itu buat Yesus? Boleh kita tanya jawab nggak, Bang Ampi baik-baik? Kayaknya Iya, anda kasih saja ayatnya sedikit sudah. agak Karena kau berisi. tadi mempelintir-pelintir terus. Ininya. Tumitnya. Kasih ayatnya itu, kasih. Kisah Para Rasul di situ Kenapa kisah para rasul tadi di itu ayat yang tadi di perjanjian lama mana? Gantian. Jangan kau lari-lari Suma. Iya, saudara mengatakan. Suma jangan kau lari-lari. Saudara mengatakan itu Yesus. Saya sudah tahu kau itu Suma. Kau saudara tadi mengatakan lari-lari, pelintir ini ke sini, ke sana. Oke. Sekarang kita bawa ayat kau tadi bilang Anda apakah mengatakan ayat itu dinubuatkan untuk Yesus. Sekarang saya tanya kau balik. Tadi ayat yang kau bawa itu bahwa manusia yang laknat itu digantikan oleh Yesus di mana? Tadi kau bawa ayat tadi itu. Mana ayatnya? Amsal 21 nomor 18. Nah, Amsal 21 itu apakah dia berbicara tentang Yesus? Itu berbicara mengenai orang benar dan pengkhianat. Nah, berarti itu bukan untuk Yesus. Ada nggak pengkhianat di tubuh Yesus? Ada pengkhianat. Siapa? Dan apakah siapa pengkhianatnya? Siapa pengkhianatnya? Coba. Iya, siapa pengkhianatnya? Siapa pengkhianat menurut kau di Al-Quran mana? Ke Al-Quran. Siapa pengkhianat? Coba kasih Al-Quran. Siapa pengkhianat? Coba. Al-Quran nih. Makanya kau itu suka ayat. Ini tanda sudah ngalah, ini udah kalah ya. Bukan kalah, kau yang suka pelintir ayat. Di mana? Saya di mana pengkhianat menurut kamu yang memelintir dari pengkhianat lari ke Al-Quran. Kau yang memelintir terlalu jauh. Iya, karena kau tadi bilang apa ini ada pengkhianat di situ. Di mana Al-Quran Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab Amsal. Iya, itu ada ayatnya tergenapi karena dia harus dibunuh, sengsara, bukan di dalam Al-Quran dan mati. Saudara, itu ada ayat tentang kegenapan itu ada di ayat Alkitab bahwa dia akan menderita, dia akan dibunuh dan itu menurutmu untuk Yesus itu kan? Menurut saya bagaimana? Itu ada di Alkitab, ada di perjanjian baru itu. Itu menurutmu tentang Yesus kan? Betul nggak? Tidak menurut saya, itu menurut perjanjian baru. Injil itu. Enggak, yang Yesaya 53 menurut kamu itu untuk Yesus kan? Iya, karena kau minta bersabar. Tetapi menurut penulis, begini tadi kau bawa ayat tentang Amsal itu bahwa itu dibuat seperti itu buat Yesus. Tapi di sana tidak tertulis. Nah, saya bawa ayat tentang Yesaya. Kau bilang apakah itu dinubuatkan buat Yesus? Ada tertulis nama Yesus di situ. Ya saya bilang sama dengan ayatmu tadi.
Begitu, Tidak, jadi Bang. jangan putar-putar. Dengarkan saya. Menurut penulis Yesaya itu bukan untuk Yesus. Menurut Amsal juga itu bukan untuk Yesus. Terus apa? Sinyal Gurunda kayaknya keganggu lagi. Iya, terganggu karena dia bikin Bagaimana? itu bicara sembarang. Dia tidak ada di Makassar, dia masih di Jawa. Masih di planet Pluto beliau. Tapi diskusinya santai gitu loh. Anda Ya, bertanya, santai. Anda Kayak yang bertanya, semalam tapi itu. Anda yang panik gitu loh. Sekarang saya tidak Anda yang bertanya, bertanya, saya Anda yang mengamuk. saya tidak bertanya. Sabar, Saya Bang. tadi tidak Ya, bertanya. sudah, Saya mau sudah, menegaskan Bang. bahwa Abang, Suma ini saya masih bukan ada di atas. binti rakyat. Masih di atas. Belok. Masih di atas Gurunda. Abang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus. Tapi penulis Yesaya mengatakan itu bukan untuk Yesus. Mana yang benar? Abang juga tadi membawa Amsal itu, abang menunjukkan itu buat Yesus. Di penulis Amsal juga Karena tidak Yesus yang mengatakan itu. kepada Yesus. Yesus tidak mengatakan Yesus itu. yang mengatakan. Itu yang mengatakan. Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, Bang. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Digenapi itu tentang Yesus yang mengatakan pembunuhannya, itu. kesengsaraannya itu. Anak manusia akan Waduh, diserahkan kepada Kristen tangan-tangan banget. berdosa untuk dihukum, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Itulah kegenapannya. Semua kau jangan tipu-tipu semua. Saudara, menurut penulis buku Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Terus untuk siapa yang Mana yang ditikam, dirajam, disengsarakan, itu untuk siapa? Seluruh yang ada, seluruh yang ada di dalam ditombak, ditikam, seluruh yang ada di dalam kitab Yahudi itu, di dalam kitab Yesaya itu bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem dalam masa Usia, masa Yotam, Ahaz dan Hezekia. Bukan zaman Yesus, Bang. Kenapa Baca Yesaya 1. Baca Yesaya 1 nomor 1, itu jelas tertulis bahwa Yesaya 53 itu berbicara mengenai Yehuda dan Yerusalem. itu nubuat buat Yesus. Siapa yang ditikam? Siapa ditikam dari lambung? Tidak ada. Anda yang mengatakan itu, tapi tidak ada. Penulis Yesaya tidak ada yang mengatakan ditikam untuk Yesus. dipaku zaman Yahudi. Yesaya nomor 1. Yesaya nomor 1. Yesaya nomor 1 itu mengatakan cerita Yesaya 53 itu membahas tentang Yehuda dan Yerusalem, Bang. Bukan membahas tentang Yesus. Sampai sini paham? Bang Suma, oke lah, itu pemahamanmu dan saya tidak bisa paksakan juga pemahaman saya. Itu yang tertulis, Bang. Itu yang tertulis, di kitabnya Yahudi. Tidak, itu pemahamanmu sekarang. Itu saya tertulis di kitabnya Yahudi. Suma, kalau kau orang pintar, saya mau tanya kau tentang Al-Quranmu, bisa tidak? Gantian dulu Bang Ampi. Bunda Rama kalau mau naik turun di Dalbo, Bunda Rama. Jangan donatur. Itu tertulis. Iya, tapi jangan saya dipotong kalau saya bernarasi. Jangan tampilkan video. Saya lagi bernarasi, tampilkan video. Habis itu kalian berkongko bahas video. Apa sih? Itu nyakitin kali. Abang Suma. Ya. Abang Suma. Orang lagi bernarasi ya putar video. Habis itu kalian berkongko untuk bahas video. Apa? Siapa yang putar video? Kayak gitu. Siapa yang putar video, abangku? Entahlah. Abang, izin. Terserah abang punya narasi tentang apa? Alkitab tentang ya, kok jadi saya itu menandakan kamu sudah putus asa. Sabar. Itu tandanya kamu sudah putus asa. Anda sudah putus asa, itu tandanya. Kalau kau pintar, terima dulu kenyataan. Saya bertanya terima dulu kenyataan. Terima dulu kenyataan. Terima dulu kenyataan. Terima kenyataan dulu. Kenyataan apa Suma? Bahwa Yesaya 53 itu tidak berbicara tentang Yesus. Yesaya 53 itu dinubuatkan buat Yesus. Lah itu cerita Yesaya. Kau mau percaya penulisnya. Terserah kau. Penulisnya mengatakan itu cerita tentang Yehuda dan Yerusalem. Ayo. Iya, Yehuda dan Yerusalem itu akan timbul seorang pemimpin
yang pada zaman akan disiksa, Usia, dibunuh, pada zaman Yotam, pada zaman Yesua, dibunuh dan Usia, ditikam. pada zaman Usia, Begitu. pada zaman Yotam, pada zaman Ahaz, dan pada zaman Hezekia. Itu cerita-cerita, itu Apakah cerita-cerita Hizkia, Yotam yang dibunuh dan ditikam? dirangkum kemudian oleh Yesaya bin Amos terkait dengan kejadian yang ada di zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, dan zaman Hezekia. Iyakan dulu. Iya. Iyakan dulu. Iyakan dulu. Oke, abang. Iyakan dulu. Iyakan dulu. Abang, Iyakan dulu. tunjukkan saya dulu satu tokoh Hizkia atau Yotam atau yang lainnya yang dibunuh, ditikam, dipaku. Coba kasih dulu. Oke, saya. baik. Tunjukkan Baik. ayatnya. Pengakuan Yesus ya. Saya kasih pengakuan Yesus ya. Kasih Jangan pengakuan Yesus. pengakuan Yesus, Yesusnya kasih yang di berbicara ayat bukan itu, saya. di tentang Yesaya itu bahwa dibunuh, ditikam Yotam atau yang lainnya. Iya. Saya kasih datanya berdasarkan pengakuan Yesus. Di dalam Matius 23. Tunggu, gantian dulu Bang Ampi. Gantian dulu Bang Ampi. Gantian kita. Gantian, boleh kan? Soalnya jaringanku nggak bagus. Yesusnya mengatakan begini, sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi dan orang-orang bijaksana dari ahli-ahli Taurat, separuh di antara mereka kau bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Bereknya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Apakah Anda sudah akui bahwa ternyata cerita ditombak dan seterusnya itu Yesus sendiri katakan bahwa itu memang terjadi pada zaman Habel sampai ke Zakaria? Betul nggak? Yesus akui nggak bahwa cerita yang ada di Yesaya 53? Pertanyaannya begini, tadi abang bilang katanya orang benar itu tidak bisa dibunuh, sedangkan Habel yang benar itu dibunuh. Abang ini, ini logika abang ini rusak. Dengar, jangan lari kemana-mana dulu. Tadi abang katakan bahwa orang benar itu tidak bisa dibunuh, digantikan oleh orang fasik. Sekarang ada orang benar yang Habel ini. Astagfirullahaladzim. Gantianlah Bang Ampi. Congor babi, Iya. Sinyalnya Bang Zuma itu lagi nggak stabil. Sinyalnya beliau. Congor babi, dengarkan saya dulu. Gantian dulu. Woi, congor babi, muka babi, dengarkan saya. Apakah Anda muka babi, moncong muka babi? Dengarkan saya, muka babi, dengarkan. Benarkah Yesus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah gemar menganiaya para nabi, utusan-utusan Tuhan, dan jokar kerja. Aduh, Bang Ampi. Turunkan aja nih. Muka babi ini turun. Kenapa bilang sama moncong babi? Kok moncong yang kayak babi? Mukamu memang muka babi. Sakit hati kau. Coba kau buka kameramu, aku mau lihat mukamu. Pasti mirip. Udah aku bilang, Anda kan bertanya di mana Yesaya 53 itu ya bisa dinisbahkan kepada orang-orang yang hidup di zaman Hezekia, zaman Hezekia, zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, yang bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem. Saya kasih pengakuan Yesusnya. Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat, separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Bereknya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Berarti Yesaya 53 ini bercerita tentang orang banyak, bukan hanya Yesus kan? Makanya dikatakan di dalam Yesaya 1 nomor 1 itu bercerita tentang orang-orang raja-raja Yehuda dan raja-raja Yerusalem. Yesus masuk nggak di situ? Enggak. Nah, Anda bertanya, di mana? Nah, saya kasih data. Yesus mengakui bahwa orang-orang Yahudi itu adalah keturunan ular beludak. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang yang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kami, tentulah kami tidak akan ikut dengan mereka dalam membunuh nabi-nabi itu. Mereka pembunuh nabi-nabi kan? Berarti ini yang dinubuatkan di dalam Yesaya 53, bukan Yesus.
Tolonglah diskusi yang dewasa, karena Anda nggak mau diajak dewasa, makanya saya katakan muka babi. Saya tidak pernah memaki orang kalau orang itu mau diajak cerdas. Tapi kok mau diajak gila ya, aku bilang muka babi supaya kau lari dari sini, supaya kau berpikir, oh kenapa muka saya disebut babi? Karena mulutmu congor babi. Sudah dibilang Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Dalilnya mana? Baca Yesaya 1 nomor 1. Ternyata konsep yang ada di dalam Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu berbicara tentang raja-raja Yehuda dan Yerusalem. Datang pula ke nenekmu kiper, mana ada? Cobalah diskusi itu yang bagus, ya. Jangan muka babi, congor babi. Marah dibilang dia congor babi. Nah, tiap hari dia makan babi. Makanya saya suruh. Ya, masih ada yang waras, yang mau waras silakan. Berita, silakan berita. Ya. Saya menyimak diskusinya. Jadi teguran Yesaya itu bukan hanya kepada bangsa Yehuda pada waktu itu, tapi kepada bangsa Israel, kepada bangsa Babel, itu di dalam ayat pasal yang 47. Jadi ternyata pernyataan tentang pasal 1 itu bicara tentang waktu penulisan. Hidup di zaman apa Yesaya itu? Dan itu dikatakan bahwa Yesaya itu hidup di zaman Raja Yehuda, dari Raja Usia sampai Raja Hizkia. Itulah zaman kehidupan Raja Yesaya. Tapi tentang teguran-teguran nasihat itu kepada bangsa-bangsa, kepada bahkan zaman. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat misalnya pasal 47 itu kepada Raja Babel, kepada apa omong ini? Hei, kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Ini datanya. Ini Yesaya 47. Maka dulu Tuhan putri anak-anak darah Babel. Jadi ini bicara tentang bangsa Babel. Bukan hanya, jadi kalau dikatakan Yesaya itu hanya untuk bangsa Yehuda pada waktu itu keliru. Salah. Kenapa? Kau menangkap. Salah caramu menangkap. Salah. Dengarkan. Yesaya 1 di situ dikatakan oleh penulisnya. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam era Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Kalau berbicara mengenai Raja Babel, itu di zaman mana? Apakah zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, atau Hizkia? Salah satu dari 4 itu. Kamu ini gimana ya? Sok paten tapi blow on. Ya, artinya teguran itu bukan hanya kepada bangsa Yehuda saja seperti pernyataan memang bukan. Itu bukan teguran. Ini penglihatan Yesaya itu adalah penglihatan yang mencakup 4 masa. Ya, zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Enggak ada zaman Yesus. Alamak. Diskusi tentang penyalipan aja. Ya, udah keok di sini. Udah keok. Keok gimana? Kan saya hanya menanggapi. Nah, iya, kamu melarikan ke Babel. Babel itu masuk ke dalam raja zaman Usia. Apa yang masalah di situ? Nggak ada masalah. Zaman Usia. Tidak ada masalah di sana. Kenapa? Karena ketika berbicara mengenai Raja Babel, Anda lihat di dalam Yesaya 14 itu zaman mana itu? Apakah zaman Yesus atau di antara zaman Usia dan Yotam? Nggak ada masalah. Anda ini, saya udah sampaikan, orang Kristen ini yang tidak memiliki arah, yang tidak ada pegangan, mencoba untuk menipu orang Islam dengan mengatakan penyaliban sudah dinubuatkan Yesaya 53. Datang saya mengatakan itu bohong. Yesaya 53 itu menurut penulisnya bukan berbicara mengenai Yesus, dan menurut juga Yesus itu bukan berbicara tentang dirinya, dan menurut orang Yahudi juga tidak berbicara tentang Yesus. Dan lagi-lagi ketika berbicara mengenai penyaliban Yesus, itu nubuat yang dibuat oleh Imam Kayafas di dalam Yohanes 11. Apa itu? Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk kalian. Bukan untuk kalian. Yesus disalib menurut Yahudi. Mari kita menyalibkan Yesus.
demi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dari mana? Dari dosa? No! Dari penjajahan Roma. Kalian dijajah Roma rupanya? Kalian dijajah Roma? Enggak kan? Yang dijajah Roma itulah yang merupakan tujuan Yesus dibunuh. Baca Yohanes 11 supaya kalian itu sadar. Umat Israel lebih paham Bible daripada kalian. Paham? Orang-orang Yahudi berkongkol pada zaman Yesus, sepakat untuk membunuh Yesus pada zamannya. Kenapa? Karena mereka tidak ingin bangsanya dijajah oleh Romawi, dirampas oleh Romawi. Belakangan muncul dari Roma ajaran penyembah dewa-dewa, menganggap Yesus mati karena dosa waris, untuk nebus dosa. Dari mana ilmunya itu? Dari mana? Itu karangan Paulus. Paham sampai situ ya? Terus kemudian saudara, ketika Anda berbicara mengenai kitab Yesaya 53, itu Anda ditertawakan sama pemilik kitab. Itu bukan kitab kalian itu. Itu kitabnya orang Yahudi yang tak ada hubungannya dengan kalian. Sama sekali nggak ada hubungannya. 4 masa kitab Yesaya itu bercerita. Masa Uzia, masa Yotam, masa Ahaz, masa Hezekia. Masa Karisteng nggak ada. Jadi jangan ngadi-ngadi. Dulu kalian bisa nipu orang dengan cara itu. Sekarang nggak bisa. Bang Suma dengan timnya sudah hadir. Mereka lebih paham Bible daripada kalian. Kalian menjadi Kristen bukan karena paham Bible. Yang kalian lakukan sekarang ini ada bertahan. Kalian menegakkan benang basah. Tapi sulit. Kenapa? Karena musuh kalian Bible. Paham ya? Sampai situ ya? Nah sekarang Anda ingin melarikan materi kepada penyaliban. Silakan. Saya jawab. Pertanyaan saya. Ya, pertanyaan tadi ada berapa? Saya bisa jawab. Oke. Silakan. Ya. Tidak ada tidak ada hubungannya dengan bangsa, dengan kita orang Kristen tentang hal, karena itu hanya diperuntukkan untuk bangsa Israel. Itu kan pertanyaannya, saya catat tadi kayak gitu. Tetapi dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya ia nampak Yesus datang kepadanya, lalu katanya, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Ini isi dunia bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada isi dunia. Karena itu Yohanes 3:16, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia, itu bukan lagi hanya untuk bangsa Israel, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini perkataan Yesus, bahwa perkataan Yesus dalam Yohanes 3:16, perkataan Yesus dalam Yohanes 3 ayat ke-16, bahwa dia berkata, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa dan melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan nubuatan juga terjadi dalam Yohanes 1 ayat 29. Tengoklah, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Maka itu berhubungan dengan Yesaya 53 ayat 7. Tentang pernyataan bahwa kitab perjanjian lama tidak ada hubungan dengan kami orang Kristen, saya akan jelaskan bahwa pengikut-pengikut Kristus di awal, ada 12 murid itu orang Yahudi, ada 70 murid itu orang Yahudi, ada 4.000 orang yang pernah merasakan mujizat, mereka banyak mengikut Tuhan. Itu orang Yahudi. Dan banyak orang Yahudi, dan mereka lah yang dikatakan pada waktu itu. Mereka orang Yahudi. Tetapi diam penipu, itu kan Yahudi, dengarkan. mereka pun berbakti. Saya selesaikan dulu narasi saya, karena ini jawabannya. Pening aku lihat pembohong berbicara, pembohong penipu berbicara. Pening telat. Saya akan mengkasih dengan data. Nih, dengarkan dongengmu. Yang pertama, kamu mengambil karangan penulis buku Yohanes 1. Itu bukan murid Yesus yang mengarang cerita itu. Paham ya? Itu camkan baik-baik. Bukan murid Yesus. Yohanes 1:29 itu bertentangan dengan pernyataan Paulus sendiri dalam Galatia 4:5. Yesus mati menebus dosa orang-orang yang tunduk di bawah hukum Taurat. Oke? Bertentangan dengan pengakuan Paulus. Saya ulang lagi. Galatia 4:5, Yesus menebus dosa-dosa orang atau takluk di bawah hukum Taurat. Siapa yang tunduk di bawah hukum Taurat?
Siapa yang kemudian ditujukan hukum Taurat ini? Orang Yahudi. Berdasarkan pengakuan Paulus sendiri, Yesus itu menebus dosa orang Yahudi saja. Galatia 4 nomor 5. Catat dulu. Yang kedua, kebohongan Yohanes 1 nomor 29. Yesus dianggap domba di situ yang menghapus dosa dunia. Kenapa si pengarang Yohanes ini menganggap Yesus binatang? Kenapa? Karena pengarangnya tahu kalau dosa itu ditebus hanya dengan binatang. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa kepada Elohim, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan. Makanya kamu mengimani kitab catatan pengarang yang mendudukkan Yesus setara dengan binatang, hewan. Sejak kapan Tuhannya Yahudi menghapus dosa dengan menggunakan darah manusia? Sejak kapan? Siapa yang mengajarkan itu? Pengarang buku Yohanes. Siapa pengarang buku Yohanes ini? Bukan murid Yesus. Di mana dikatakan pengarang buku Yohanes itu bukan murid Yesus? Di buku Yohanes sendiri. Di mana tertulis? Yohanes 21 nomor 24. Berarti Yohanes 1:29 yang mendudukkan Yesus sama setara dengan binatang, itu bukan sabda Yesus, itu bukan ucapan murid Yesus, itu bukan firman Tuhan. Tapi kamu percaya Yesus disetarakan dengan binatang, kamu percaya. Yang disetarakan dengan binatang itu binatang. Kenapa orang Yahudi menebus dosa dengan binatang? Karena memang itu polanya. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka ingin menebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Paham sampai situ? Wih, paham sampai situ? Makanya orang Roma yang pingin juga punya keselamatan, Yesus yang adalah manusia dibinatangkan di dalam kitabnya. Islam mana yang mau ditipu? Saya mau tanya Islam yang ada di sini. Wahai saudara-saudaraku Islam, bolehkah seorang nabi disetarakan dengan binatang? Boleh atau tidak? Tidaklah. Tidak boleh. Saudara-saudaraku Muslim, adakah ajaran Tuhan menebus dosa dengan membunuh manusia? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Lalu siapa yang mengajarkan orang-orang barat yang kepercayaannya dianut oleh orang Kristen sebagian di Indonesia ini? Manusia dosanya ditebus dengan mempersembahkan korban manusia. Ada yang mengajarkan seperti itu? Ada Tuhan mengajarkan itu? Tidak ada. Nah, sekarang kita udah tinggalkan materi itu daripada kita dengarkan kebohongan kibulan dari saudara ini. Saudara, berita kematian, dengarkan. Berita kesesatan, dengarkan saya. Apa tujuan Yesus mati disalib untuk Kristen? Jawab. Itu pertanyaan. Ya. Data-data tadi bisa saya bantah Bang, semua tuh nggak bisa. Nggak usah. Kau hanya melintir aja. Silakan. Apa tujuannya? Apa tujuan Kristus mati disalib untuk Kristen? Saya tunggu tentang penulis kitab Yohanes. Saya ingin katakan bahwa ada yang namanya P52 dan P64. Di situ jarak penulisan dengan sang penulis itu jaraknya hanya sekitar 40 atau 20 atau belasan tahun. Dan ada saksi matanya yang namanya Papias yang menyatakan tentang hal itu. Tolong kamu tunjukkan, tolong kamu bantah Yohanes 21 nomor 24. Coba kau bantah dulu itu. Bantah dulu itu. Bantah Soalnya, dulu. Kalau diskusi lompat-lompat gini saya bantah dulu. Mana? Yohanes 8. Ya, Anda kan ingin Yohanes 21 nomor 24. Anda bantah coba. Maka iaitulah murid yang menyaksikan segala perihal ini dan yang telah menyuratkan segala perkara ini, dan kita ketahui bahwa kesaksian itu dengan sebenar-benarnya. Terus itu yang menulis itu siapa? Yohanes. Hah? Yohanes. Terus yang memberikan kesaksian siapa?
Yohanes menyaksikan tentang hal itu, dia menulis tentang kesaksian itu, bahwa kesaksian itu Dia adalah mengatakan, memang cara dia mengatakan penulisan. dialah murid. Iya. Dia mengatakan dialah murid. Gini bang, cara penyampaian konteks Cara penyampaian kibulan. orang Yahudi dengan orang Indonesia kan berbeda. Penyampaian Janganlah kibulan. abang mengukur tentang Alah. kita seperti cara sama seperti penulisan-penulisan dalam kitab suci abang kan berbeda cara penyampaiannya. Ada ilmu-ilmu tafsirnya tersendiri untuk mengetahui hal itu. Masa dinilai Ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu kita di situ siapa? Pandai-pandaian kau Maka ia panipu. itulah Adalah. ini dengan data. Maka ia itulah murid yang menyaksikan seperti hal Kalau itu. Kenapa kalau dikatakan penulis dia? kalau Yohanes ini penulis buku Yohanes, maka dia akan menuliskan begini: akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya untuk kalian, agar kalian tahu bahwa kesaksianku itu benar. Itu kalau Yohanes murid Yesus yang menulis. Jelas tertulis di situ, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Itu bukti bahwa penulis Bibelmu itu bukan murid Yesus. Dah, selesai. Mau pindah nggak atau masih mau bohong di sini? Kebohonganmu ingin kau pertebal? Atau kau mau pindah? Apa-apa dibilang bohong, yang penting tentang kebenaran. Pertama yang saya Kebenaran dalil bercerita begitu. saya Kebenaran tahu pula kau Bang bantah Suleman dalilmu. Negrintir. Pertama yang Sekarang saya pertanyaannya, kalau Anda memaksakan konsep dari Roma ini benar, pertanyaan saya pada saudara, apa fungsi kematian Yesus di atas salib untuk Kristen? Jawab. sudah jelas. Sudah jelas bahwa pernyataan di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes 3 16. Yohanes 1 ayat 9, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Anak domba Apa itu fungsi kematian Yesus penebusan dosa. untuk orang Kristen? Ya, untuk kita orang Kristen, penebusan dosa itu untuk orang Kristen, untuk pengikut Kristus. Artinya Kristen pengikut Kristus toh. Kristus ada di dalam kamu, memang mati karena dosa. Ayo. Mana ditebus Yesus? Mana yang Yesus tebus? Yohanes 1 ayat 9. Itu sangat jelas. Lihatlah anak domba Allah. Satu nggak usah kubahas itu. Aja nih suratnya pendiri agamamu nih. Roma 8. Kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Ayo. Berarti orang Kristen ini tubuhnya mati karena apa? Suara saya masih kedengaran? Roma 8 ayat 8. Roma 8 ayat 8. Roma 8 nomor 10. Ya, pertanyaan saya. Baca dulu coba. Tetapi kalau Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuh itu memang mati sebab dosa, tapi roh itu hidup oleh sebab kebenaran. Terus kehidupan di dalam roh kan ini ceritanya. Enggak, sekarang pertanyaan saya. Apa yang ditebus Yesus? Kan dosa di situ dikatakan. Dosa. Yesus menebus dosa. Berarti Kristen ini tidak ada lagi dosa kan? Bukan serta-merta seperti itu, tetapi mulai goyang digoyang, goyang digoyang. Yesus mati di atas salib itu untuk nebus dosa, betul kan enggak? Betul. Terus kenapa Kristen mati karena dosa? Terus kenapa? Tapi kami ini bukannya dalam tabiat lalu melainkan dalam roh. Jika Allah di dalam kamu, maka jika kamu tidak memiliki roh Kristus, bukan kamu memiliki Kristus. Kenapa? Kenapa Kristen mati karena dosa? Mana ayatnya? Tadi. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuhmu mati karena apa? Menurut Yesus, menurut Paulus. Ya, dosa tubuhmu yang di mati. sini. Ya, tubuh mati karena dosa. Kita akan menyatakan dengan data, Bang Suma. Datanya. Iya. Itu ada karena ada tubuhmu mati karena apa? dosa. Itu yang berdasarkan dimaksud. Roma 8.
berdasarkan Roma 8 nomor 10, tubuhmu mati karena apa? Iya, karena Sudah dosa. dosa Adam dan Hawa kan itu intinya. Ayo, Jangan dosa waris toh. mulai. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi. Tubuhmu mati karena Dosa. yang ditebus Yesus di atas salib apa? Iya, kan ada tubuh rohani yang Tuhan sediakan. Tubuh jasmaninya. Mulai ngaco. Saya ulang lagi. Tubuhmu mati karena dosa. Yesus mati menebus dosa. Berarti kamu nggak dosa lagi kan? Siapa bilang saya nggak dosa lagi? Bukan seperti itu konsepnya. Iya, mana coba. Jadi apa tujuannya Yesus mati kalau kau masih punya dosa? Hei, apa tujuannya Yesus mati kalau bukan nebus dosa? Apa? Tujuan Yesus mati adalah menebus dosa karena manusia sudah terikat dengan dosa. Tujuan Yesus mati karena menebus dosa. Oke, berarti kalau sudah ditebus masih ada dosa nggak? Kan masih ada yang namanya perbuatan dosa. Manusia masalah generasi dalam ini kebongkar kebongkar lemari gereja kebongkar nih. Yesus mati nebus dosa katanya. Ayo, benar nggak Yesus mati nebus dosa? Iya. Dosa apa? Yesus mati menebus dosa. Yang pertama itu dosa waris lah. Dosa waris. Dosa waris ini mengakibatkan kematian jasmani, betul? Ya, bukan hanya kematian jasmani sampai kepada kematian. Enggak usah begitu kali. Dosa waris ini menyebabkan manusia mati, betul? Betul. Nah, lalu kenapa kalau Kristus sudah ada di dalam kamu, kenapa tubuhmu mati karena dosa? Mati karena tenggelam kek? Ini kok mati karena dosa? Ini kenapa? Dosa apa yang ditebus kalau begitu? Bang Suma mengangkat ayat Roma 8 ayat yang ke-10 saja tanpa melihat tentang rangkaian konteks cerita yang ada. Alasan klasik alasan klasik itu begitu. Bang Suma bicara panjang dibutuhkan jawabannya banyak. Sebelumnya dan sesudahnya itulah Kristen. Giliran Yesus Tuhan, wah paling pandai. Tapi giliran keciduk sendiri, ternyata Yesus gagal nebus dosa karena Kristen mati karena dosa, maka hancur gerejamu itu, golong tikar agama kau itu. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Andai saja penyaliban Yesus, kematian Yesus benar-benar menebus dosa, maka Paulus ini akan menulis begini: tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu tidak akan lagi mengalami kematian. Itu baru betul. Baru kita jempol. Oh, ternyata penyaliban itu betul-betul supaya hidup kekal. Katanya, ternyata justru Yesus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Itu dalil. Sekarang Anda mengatakan dosa apa yang ditebus Yesus? Itu dosa waris lah. Yang diwariskan adalah kematian, cok. Kata Tuhan di dalam Kejadian 3. Pada hari engkau memakannya, hari itu juga kau mati. Mati apa? Mati rohani atau mati jasmani? Mati jasmani. Artinya kalau Yesus datang menebus dosa itu, maka manusia setelahnya tidak mengalami kematian jasmani. Ternyata saudara-saudara, Paulus kejebak oleh makar yang dibuatnya sendiri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Paulus terjebak oleh makar yang dibuatnya. Tetapi